Nama saya Agustinus Ronaldo dari jurusan Teknik Kimia 2016. Nama saya Anton Prayoga dari Teknik Kimia 2016. Perkenalkan, nama saya Bazlina Hairunizara, saya dari Teknik Kimia 2016. Nama saya Jessica Mediasri dari Teknik Kimia 2016. Nama saya Yohanes Pandu Wicaksono dari Teknik Kimia 2016. Salah satu nilai yang sudah hilang adalah mencium tangan orang tua. Nah, peran kita sebagai mahasiswa yaitu guardian of value. Apa sih guardian of value itu? Guardian of value itu adalah penjaga nilai di masyarakat. Nah, nilai untuk mencium tangan kepada orang tua itu sudah berlangsung udah lama banget di Indonesia. Bahkan udah jadi tradisi. Contohnya tradisi sungkeman di Jawa. Nah, hal apa sih yang dapat kita lakukan? Hal yang dapat kita lakukan itu seperti mencium tangan orang yang lebih tua. Contohnya, dosen, guru SMA, atau guru-guru lain yang kalian hormati, atau bahkan orang-orang lain yang lebih tua yang kalian jumpai. Sekarang saya akan membahas tentang salah satu nilai yang pudar yang ada di Indonesia, yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan budaya yang sangat baik untuk kita pelihara. Mengapa? Karena gotong royong ini dapat menimbulkan rasa sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk berperan dalam hal ini, yaitu salah satunya berperan sebagai agent of change atau agen perubahan. Nah, agen perubahan ini maksudnya kita tidak hanya menjadi penggagas perubahan, namun juga menjadi objek dalam perubahan tersebut. Kita sebagai mahasiswa mulai sekarang harus peduli dengan lingkungan sekitar dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Masyarakat biasanya menggunakan musyawarah mufakat untuk mendapatkan keputusan bersama. Nah, musyawarah mufakat ini di masyarakat pedesaan itu masih lestari. Namun, di masyarakat perkotaan, nilai-nilai musyawarah mufakat semakin pudar. Masyarakat kota lebih memilih cara yang instan, yaitu voting. Tapi cara voting itu tidak efektif karena hanya diambil suara mayoritas. Karena suara mayoritas itu belum tentu suara yang terbaik. Nah, musyawarah mufakat itu merupakan salah satu kegiatan sosial. Kita sebagai mahasiswa, salah satu perannya adalah social control. Kita harus mengontrol, menjaga agar nilai musyawarah mufakat ini tetap lestari walaupun di masyarakat perkotaan. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus tetap menjaga nilai-nilai musyawarah mufakat. Jadi untuk menjaga nilai-nilai itu mulai dari kita sendiri, mahasiswa harus selalu mengedepankan musyawarah mufakat untuk mengambil setiap keputusan-keputusan kita. Senyum sapa merupakan salah satu nilai penting dalam masyarakat yang telah pudar. Mengapa kita harus melestarikan senyum sapa ini? Karena senyum sapa merupakan salah satu bentuk menghormati dan menghargai orang-orang, terutama orang-orang yang lebih tua walaupun kita tidak mengenal mereka. Senyum sapa juga merupakan nilai-nilai keagamaan, yaitu karena senyum sapa merupakan amal ibadah. Dengan senyum sapa kita juga bisa membuat orang bahagia, membuat hari seseorang menjadi lebih baik. Peran kita sebagai mahasiswa dalam melestarikan nilai senyum sapa ini adalah moral force. Nah, kita sebagai mahasiswa ini mempunyai kekuatan untuk menjaga nilai moral karena kita merupakan generasi muda. Nah, senyum sapa ini merupakan salah satu nilai moral yang telah diajarkan sejak kecil oleh orang tua kita. Pasti kita kalau bertemu dengan saudara dekat kita atau teman-teman dekat kita pasti selalu menyapa dan senyum. Setidaknya bilang hai, seperti itu. Namun orang-orang yang tidak kita kenal pun harus tetap kita sapa, seperti petugas kebersihan yang ada di sekitar kita. Setidaknya juga bilang permisi. Nah, untuk langkah-langkah pelestariannya, saya sendiri sudah mencoba mengaplikasikannya dengan menyapa dosen yang mungkin setelah kelas atau sebelum kelas, kalau misalnya tidak sengaja bertemu di lorong atau di mana. Saya juga sudah kayak menyapa petugas kebersihan ketika saya masuk ke FT seperti itu. Nah, kita semua bisa mencoba melestarikannya dengan melakukan hal-hal kecil seperti itu. Nilai-nilai pudar yang akan saya bahas kali ini adalah ketertiban, di mana ketertiban seringkali dianggap kecil oleh sekelompok orang. Ketertiban juga seringkali dianggap sebagai alat yang malah memperlambat sebuah proses. Padahal pandangan tersebut itu salah. Seharusnya ketertiban adalah alat yang mengefisiensikan proses dan mempercepat proses. Dan peran-peran kita sebagai mahasiswa adalah sebagai agent of change, di mana kita bukan menjadi sebuah pegagas doang, tetapi sebagai pelaku dari perubahan tersebut. Terima kasih.